A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, permisa bunga TV dimanapun Anda berada, tidak ada kata yang pantas diucapkan melainkan rasa puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat kepada kita semua. Salawat beriringan salam tak bosan-bosannya kita kirimkan kepada arwah junjungan alam, yakninya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawakan kita dari zaman nenek-nenek makan belatuk di depan rumah sampai zaman nenek-nenek main Facebook di depan rumah. Dan karena berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita dapat membedakan mana yang Al-Quran dan mana yang Quran, mana yang alkohol dan mana yang teh botol. Itu semua berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya memasuki langkah selanjutnya, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putri Anisyah. Saya berasal dari tepian Danto. Saya sekolah di Pondok Pesantren Terbiah Islamiyah. Berdirinya saya di sini bukan untuk menyombongkan diri sebagai seorang pendakwah, melainkan saya ingat pesan Rasulullah. Balighul ani walau ayat. Sampaikanlah olehmu walaupun sepotong ayat. Pada tayangan saya kali ini, izinkan saya menyampaikan tausiah sarahan singkat yang berjudul Jauhilah Sifat Sombong. Sifat sombong adalah penyakit hati yang kerap menghinggapi kita semua. Benih kesombongan kerap terjadi tanpa kita sadari. Ketahuilah, kesombongan atau mutakabir adalah sifat Allah. Oleh karena itu, kita tidak ada hak untuk sombong. Satu sifat yang paling dibenci oleh Allah adalah sifat sombong. Menganggap dirinya besar dan memandang orang lain kecil. Menganggap dirinya pintar dan memandang orang lain bodoh. Menganggap dirinya mulia dan memandang orang lain hina. Waduh, ini sangat berbahaya. Seperti dia saja yang manusia. Padahal Allah telah melarang kita untuk mempunyai sifat sombong. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Wala tamsil fil ardi madaan." Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Kaum muslimin wal muslimat, permisa bunga TV yang berbahagia. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, malaikat dan iblis disuruh tunduk kepada Nabi Adam. Malaikat dengan patuhnya tunduk, sedangkan iblis dengan sombongnya mengatakan, "Saya lebih mulia daripada Nabi Adam alaihissalam yang hanya diciptakan dari tanah yang busuk." Karena kesombongannya, dia pun diusir dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Maka turunlah kamu dari surga." Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fahruj innaka minas sagirin. Yang artinya, maka turunlah kamu dari surga karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri dari dalamnya. Sesungguhnya kamu makhluk yang paling hina. Kaum muslimin yang berbahagia, tidak ada yang pantas disombongkan di muka bumi ini. Permisa bunga TV yang lagi cantik jangan sombong. Permisa bunga TV yang lagi gagah jangan sombong. Ingat,
itu hanya bersifat sementara. Semuanya akan hilang. Tua dikit semuanya akan hilang. Yang timbul hanya apa? Muka berkecut, ditambah keriput, bibir sudah incut, gigi pun sudah tercabut. Hilanglah semua kecantikan dan kegagahan kita. Lantas apa yang kita sombongkan di muka bumi ini? Yang pada akhirnya kita akan menjadi kakek-kakek dan nenek-nenek. Lantas apa yang kita katakan kepada cucu kita? Wahai cucu-cucuku, di manakah tongkat nenek? Ketahuilah kaum muslimin wal muslimat sekalian, ada 4 perkara bahayanya sifat sombong. Yang pertama, merasa dirinya paling benar. Orang seperti ini diibaratkan katak di bawah tempurung. Dia mengira dunia ini hanya sebesar tempurung, padahal dunia ini lebih besar daripada tempurung. Yang kedua, merasa dirinya paling benar dan tidak menerima saran dari orang lain. Saran dari orang lain pun dia tolak mentah-mentah. Yang ketiga, tidak ingin orang lain berhasil daripadanya. Mendengar tetangganya beli TV, dia mulai sakit hati. Mendengar tetangganya beli motor FU, malah dianya masuk ruang ICU. Mendengar tetangganya beli kereta api, malah dianya yang mati. Ini sangat berbahaya kaum muslimin sekalian. Coba saja kaum muslimin wal muslimat sekalian tidak mempunyai sifat sombong. Mendengar tetangga beli TV, alhamdulillah bisa numpang nonton. Mendengar tetangga kita beli motor Avio, alhamdulillah bisa numpang ke pasar. Mendengar tetangganya kita beli kereta api, alhamdulillah mudah-mudahan ada paket gratis. Kalau kita seperti itu, insya Allah, Allah panjangkan umur kita. Yang keempat, menolak segala kebenaran yang ada karena merasa dirinya lah yang paling benar. Orang seperti ini setiap hari akan terus membangkang karena keras hatinya. Oleh karena itu, sampailah kita kepada kesimpulan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci orang yang mempunyai sifat sombong. Untuk apa kita sombong di muka bumi ini? Kita diciptakan dari tanah dan dikembalikan kepada tanah. Lantas apa yang kita bawakan ke dalam tanah? Hanya kain putih, yaitu kain kafan. Jadi mulai detik ini kaum muslimin wal muslimat sekalian, mulailah menjauhi sifat sombong. Wahai kaum muslimin wal muslimat permisa Bungo TV yang berbahagia, barang siapa yang emoh menjauhi sifat sombong, saya doakan masuk surga. Dan barang siapa yang dedomoh menjauhi sifat sombong, biarlah Allah yang membalasnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah saya mohon maaf, karena di sini saya hanya belajar dan bukan untuk mengajar. Yumkin kabaituna lil hazal kalam, syukran kasih ala ihtimaminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.